mau mulai kayak ngapa tetap harus mati. Makanya ada hadis yang berbicara, ini ibaratnya kepada orang-orang yang gablek. Rasulullah sampai ngendikan, terserah kamu mau berbuat apapun, tapi ingat kamu pasti akan mati. Artinya ya kita pasti akan sampai ke sana, entah kapan itu. Apalagi sekarang menurut saya penyakit luar biasa ya. Masih muda, berapa hari sakit, tahu-tahu sudah meninggal. Bulan Juli kemarin sehari WA isinya innalillahi semua kan. Grup WA isinya seperti itu semua. Ya itu mestinya menjadi pembelajaran buat kita bahwa kematian itu sangat dekat. Kita nggak pernah tahu kapan kita akan kembali. Benar, monggo diniati kegiatan ini benar-benar untuk beribadah, diniati kegiatan ini untuk mencari ilmu Allah, untuk mencari ilmu agar bisa menjadi jariah sangku kita semua nanti. Okay? Kalau belum sempat mengucapkan bismillah tadi di awal walaupun sudah dibuka itu dengan basmalah, monggo di dalam hati ketika kita mengerjakan sesuatu selalu awali dengan bismillah. Jika lupa maka ucapkanlah bismillah akhir awal akhir. Ibu bapak yang dirahmati Allah, kula kenalan saya Pak. Saya kenalan. Ya nama saya sudah ada itu Istighfar Zakia. Kalau asalnya LA Pak, Los Angeles. Maksudnya ngelos Banjar. Banjar ini kalau catat alun-alun. Ngetas badan, ngetas. Ringgingnya Pak Mincin persis. Pak Amin, ini teman saya penyuluhan PNS dari Kecamatan Sigalu, Pak Amin dan Mbak Tia. Beliau sudah pernah ke sana ya Pak, benar-benar belakangnya. Pak Mincin, maksud saya kalau tidak ke sana, ancer-ancernya gampang. Silakan kalau mau main ke rumah saya, ancer-ancernya gampang itu. Masuk terus belakangnya persis, PLN masuk belakangnya persis. Dan saya mohon maaf kalau nanti suatu saat kok ketemu di jalan saya lupa dengan jenengan, nggih wong siji kapalna yang kadang kan badan anu nggih monggo silahkan saya disapa. Boleh napok ning aja seru. Sing putri lho nggih, aku ampun. Monggo ning monggo silakan menyapa. Insyaallah saya akan dengan senang hati karena saya berharap kita di sini bertemu dalam persaudaraan untuk mencari ilmu Allah dan mudah-mudahan dipertemukan kelak di surga dalam keadaan yang baik, dan karena pertemuan ini adalah menjadi pertemuan yang menghantarkan kita ke surga kelak. Amin. Kula Istighfar Zakia, saya di KUA Kecamatan Sigalu. Saya penyuluh fungsional di Kecamatan Sigalu dan dibantu oleh 8 orang, diantaranya Pak Amin dan Mbak Tia. Nah, pada kesempatan ini saya diminta untuk berbicara tentang, kita berbicara bareng ya, belajar bareng tentang pemulasaran jenazah. Kenapa saya bawa teman? Karena ini nanti kita praktek, dan kalau praktek kan enaknya biasanya niki pripun. Nah kalau banyak orang kan nanti bisa saling ya didampingi masing-masing karena lebih mudah. Mudah-mudahan apa yang nanti kita kerjakan bersama-sama bisa diterapkan, bisa ilmunya bisa masuk. Tapi saya mohon maaf, kemarin saya sempat janji dengan mau mencetakkan buku, cuma belum sempat karena kebetulan beberapa hari ini diklat terus nonstop, jadinya agak lupa. Dan pas diminta waktu itu sebenarnya sudah bulan apa ya Pak? Latih ke KUA itu sebelum PPKM ya? Sebelum PPKM, dilalah setelah pas PPKM Bapak juga sedo, jadinya udah
ini agak lupa, ini saya biasanya membagikan buku semacam ini, maksudnya ini buku saku, karena ketika saya bagikan kertas, biasanya kertas itu geletak hilang, tapi kalau saya bagikan dalam bentuk buku, biasanya tersimpan. Lupa, doa buat nyolati jenazah anak-anak gimana ya? Kan jarang ya, nggak setiap saat anak-anak meninggal, nah itu ada doanya gitu loh, tinggal buka bukunya sebenarnya seperti itu. Dan saya kalau belum terbiasa, kadang-kadang untuk menyolati, merawat jenazah, kalau sudah terbiasa mungkin sudah ini, tapi pertama, kedua juga agak kagok. Dan ini juga saya berharap nanti kalau dengan buku manfaatnya, kalau kita yang meninggal, maaf, dan orang tidak ini, anak-anak kita baca, dia bisa baca untuk nyolati kita. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Lurah, kepada tim dari semua dari desa ini yang sudah mensupport kegiatan dari Kementerian Agama, diantaranya yaitu syiar agama tentang pemulasaraan jenazah. Kenapa kita mengucapkan terima kasih? Karena dengan ini maka kami bisa ikut berperan, ikut bersama-sama memberikan ilmu tentang pemulasaraan jenazah, dan bisa kita bisa beribadah bareng-bareng lah. Karena mohon sewu, kadang-kadang terutama mohon sewu, kalau mudah-mudahan di sini sudah tidak lagi ya. Kadang kalau ada jenazah putri tetap aja Pak Kayunya yang diminta, mohon sewu, Pak Kayu ini gimana? Nah, itu kan sesuatu yang padahal putri harus diurus oleh putri. Pak Lurah tadi juga sudah ngendika, Pak Kades sudah ngendika, putri diurus putri. Kok yang tetap Pak Kayum yang turun itu kan nggak pada tempatnya. Dan lebih penting lagi, ketika keluarga kita meninggal, kita tahu setidaknya ilmu ini kita pakai untuk diri kita dan keluarga kita. Dan ingat, ketika kita mau ngopeni jenazah dan setiap ada orang meninggal, kita menyempatkan untuk menyolati jenazah, itu menjadi bekal kita, bukan orang lain. Karena itulah yang akan memudahkan kita nantinya ketika kita meninggal. Orang enteng nyolati, orang enteng untuk memulasarkan kita. Ada aja pertolongan dengan mudah. Ada satu cerita teman saya di Magelang, nggak jauh dari kota sebenarnya. Waktu itu dia takziah ke suatu tempat, itu sudah, karena dia ngantor ya seperti kita juga, udah agak siang sekitar jam 11-an. Jam 10 lah, sampai sana anaknya langsung nemoni teman saya, dan teman saya kan putri, nangis. Kenapa? Bu, ibu saya belum dimandikan, gak ada yang bisa, padahal meninggalnya sebelum subuh. Coba, yang semacam itu apa enggak ngeletes ya? Bagaimana kalau keluarga kita yang menjadi seperti ini? Dan pernah kejadian juga keluarga saya, dalam satu hari itu satu RT 3 meninggal. Jadi ketika mengantar yang orang-orang masyarakat masih mengantar ke kubur, ke makam, dan kebetulan makamnya tidak di tempat itu, meninggal lagi yang lain. Nah, kalau keluarganya tidak mampu ngopeni, siapa yang akan ngurus? Ya alhamdulillah waktu itu Pak D saya yang meninggal. Jadi kami keluarga udah langsung bisa pegang. Terus yang satunya lagi, kita bantu. Coba waktu itu seandainya keluarganya nggak bisa, sampai nunggu yang keluar, se-RT kan pergi semua. Mungkin kalau orang kalau orang BKKBN lama mungkin paham, Pak Mujio ngelos itu dekat saya. Nah itu Pak Mujio yang meninggal, bukan disalatkan di Kalibenda. Pada takziah semua ngikut jenazah ke Kalibenda. Di sana nggak ada orang sama sekali, cuma keluarga berapa. Tapi ya itu makanya kita jangan mendelke orang lain, tapi ini ilmu terutama untuk diri kita. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah. Menurut saya Mbak, ini langsung ke materi aja. Kita berbicara tentang pemulasaraan jenazah.
pemulasaraan jenazah adalah perawatan jenazah sejak dari awal sampai akhir. Mungkin nanti agak panjang, jadi kita teori dulu. Saya ini kan mulai dari orang yang enggak ya. Mulai dari ini karena pasti kita akan meninggal ya. Siapa yang nggak mau mati? Nggak ada. Nggak mau pun pasti akan mati. Mau mulai kayak ngapa, tetap harus mati. Makanya ada hadis yang berbicara, ini ibaratnya kepada orang-orang yang gablek. Rasulullah sampai ngendikan, terserah kamu mau berbuat apapun, tapi ingat kamu pasti akan mati. Artinya, ya kita pasti akan sampai ke sana, entah kapan itu. Apalagi sekarang menurut saya penyakit luar biasa ya. Masih muda, berapa hari sakit, tahu-tahu sudah meninggal. Bulan Juli kemarin sehari WA isinya innalillahi semua kan, grup WA isinya seperti itu semua. Ya itu mestinya menjadi pembelajaran buat kita bahwa kematian itu sangat dekat. Kita nggak pernah tahu kapan kita akan kembali. Itu yang harus kita ambil pelajaran. Kita nggak akan pernah tahu kapan akan kembali. Bisa jadi besok atau nanti sepulang dari sini kita meninggal, siapa yang tahu? Karena memang kematian itu hak prerogatif Allah. Allah yang menentukan kapan seorang akan meninggal. Hanya kita perlu bersiap, setidaknya menyiapkan diri kita menghadap Allah dengan memperbanyak ibadah, memperbanyak mohon ampun, dan itu tadi memperbanyak merawat jenazah agar nanti ketika kita meninggal orang juga akan merawat kita. Dan non saya sering sedih ketika banyak orang melayat, orang takziah yang takziah ratusan, tapi yang nyolati cuma 5, 10, lihat yang kayak gitu tuh rasanya gini, ya Allah melas temen gitu loh jenazahnya. Terus ketika orang minta, kok nggak mau lah, kotor lah, inilah itulah, ya Allah, apa mereka belum tahu kalau sebenarnya ketika kita berangkat ke tempat jenazah kemudian ngapain itu ada pahala yang sangat besar di situ, kemudian juga itu bekal kita sendiri. Nah, saya mulai dari sakaratul maut ya, artinya saya mulai dari awal. Kadang saya menemukan beberapa orang yang tidak paham keluarganya dalam keadaan sakaratul maut, akhirnya malah ditinggal pergi. Ya enggak? Orang sudah dalam keadaan mendekati nazar, tapi malah ditinggal pergi. Kadang-kadang seperti itu, okay? Ya kadang-kadang seperti itu, dan akhirnya nggak ketunggon, yang meninggal itu nggak ketunggon. Padahal sebenarnya Allah pasti kasih tanda, ada tanda, meskipun tidak selalu dilihat, semua orang bisa melihat. Biasanya kaki itu dingin, jari tangan tampak agak berubah warna. Saya udah berapa kali kebetulan menggoni orang nazar. Mesti ada rasa telinga agak beda, ada selain pandangan mata juga beda, terus denyut tadinya mulai lemah. Kalau punya alat saturasi oksigen itu biasanya denyut tadinya malah nggak terbaca. Kalau sudah mendekati itu biasanya kadang suka tidak terbaca. Di alat saturasi itu kan ada denyutnya ya. Cuma kadang-kadang blank hilang seperti itu. Itu kadang-kadang seperti itu. Kemudian mengeluarkan bau khas kalau jenazah karena sebenarnya sudah mulai berproses di dalam tubuhnya. Nah ini kalau kita berapa kali menggoni orang sakit kok seperti ini, ya kita harus respon kalau itu sudah mendekati akhir, jangan ditinggal. Kebetulan bapak sama ibu saya meninggal, saya yang menggoni dari berapa kali, orang juga seperti itu. Jadi di sini sudah terasa, tapi kita nggak boleh ngomong ini udah mau meninggal kan. Cuma sudah tahu tanda-tandanya itu sebenarnya sudah terlihat. Monggo mulai diinikan lah, ketika terutama biasanya di pandangan mata itu kelihatan banget, udah kosong, ngeliatin aja.
biasanya ke yang merawat itu ngeliatin aja, dilihat gitu, tapi nggak ada ini apa-apa, lihat aja. Nah itu biasanya sudah mendekati menurut saya kadang beberapa hari lagi atau mendekati berapa jam lagi seperti itu. Terus, nah kalau sudah seperti itu, luruskan kedua kaki. Ada yang ini dulu, nanti balik. Nah, menurut saya, ketika kita menghadapi orang sakit dan sakitnya mendekati nazak itu, meninggal itu, tapi kok kangelan, nggak meninggal. Kadang-kadang seperti itu ya. Ini orang kondisinya seperti ini. Dalam kondisi seperti itu, bukan doa Allahumma Rabbana si adil baksi yang seperti yang dibacakan, bukan minta lagi kesembuhan, tapi doa yang dibacakan adalah Allahumma anhi ma kanat hayatu khairullah wa tawaffahu idza kanat wafatu khairullah. Jadi kita yang minta, ya Allah, ahyi hidupkan dia. Maka jika keadaannya, jika kehidupan keadaan dia hidup itu lebih baik khairon baginya, lagu baginya. Jadi yang kalau nggak hafal doanya, baca aja dalam bahasa Indonesia atau bahasa kita, ya Allah, kalau beliau itu lebih baik hidupnya, hidupkan, sehatkan, seperti itu. Tapi ketika kematian lebih baik baginya, maka wafatkan dia, ampuni dia, segerakan doa. Itu yang kita minta. Menghadapi orang bahasa itu kita minta. Kadang sudah beberapa lama tapi nazak nggak meninggal. Ini yang kita minta. Bukan lagi sehatkan ya Allah, sehatkan ya Allah, bukan seperti itu. Tapi kita minta kebaikan untuk yang nazak. Karena kadang-kadang ada hal-hal yang menyulitkan kematian seseorang dan seperti itu. Kita nggak ingin keluarga kita seperti itu. Jadi kita minta ampunan, kita minta kemudahan, semoga yang menyulitkan dia meninggal dihilangkan oleh Allah. Ya. Boleh nanti bacaan doanya dihafal, atau mungkin kalaupun nggak ingat bacaan doa dalam bahasa Arab, bisa dalam bahasa Indonesia atau bahasa Jawa seingat kita. Tapi itu yang kita lakukan ketika kita menghadapi seorang yang dalam keadaan nazak, dalam keadaan sakit yang parah, kelihatannya sudah mau meninggal tapi nggak meninggal kan, kadang seperti itu. Ya. Insya Allah nanti akan dimudahkan dibuat beliaunya. Kembalikan dari Pak. Menghadapi orang yang sedang sakaratul maut. Kalau memungkinkan, teruskan kedua kakinya membujur ke arah kiblat dan kepala diangkat sedikit supaya mukanya menghadap ke arah kiblat. Kalau memungkinkan. Kalau enggak, kalau kita masih dalam keadaan yang gimana namanya, tidak memungkinkan, ya yang penting usahakan dalam posisi sebaik mungkin. Oke. Atau mungkin dari yang awal tadi ada yang mau bertanya dulu? Yang sudah saya sampaikan? Belum? Monggo. Tadi kadang-kadang yang kita kadang tahu, kadang itu kita tahu lah. Yes. Kadang itu mau meninggal. Yes. Kalau yang bukan kita yang kan penjelasan dikatakan sudah yakin. Apa ada? Kita apa nyambung apa enggak? Gini. Kalau menurut saya, artinya gini, tidak harus surat apapun dalam Al-Quran itu bagus buat seorang yang dalam keadaan kondisi sakaratul maut atau apapun dalam kondisi sakit, karena yang terdengar itu suara yang bagus. Karena jangan sampai nanti ini saya inginkan, jangan sampai ketika seorang itu mau meninggal atau dalam keadaan sakit parah, yang terdengar itu suara orang menjerit, orang menangis, orang teriak-teriak, itu jangan. Karena pada saat itu memang di saat itu setan juga membisikin supaya dia murtad. Makanya saya itu paling sedih ketika ada orang Islam
meninggalnya di rumah sakit Manuel. Ya, bukan apa-apa. Ketika mereka juga punya misi. Jadi meskipun kita dipersilahkan, tapi kadang-kadang sudah mereka juga lagu-lagu apa segala macam pemurtadan juga tetap dilakukan menjelang seorang meninggal. Apa ya tega kita yang kayak gitu, keluarga kita ketika meninggal kemudian malah murtad sebelum ajal diambil. Padahal non sewu kita rumah sakit Islam, ada PKU, ada rumah sakit umum, ada rumah sakit yang masih ini dengan kita ada, kenapa mesti di sana? Dari 10% uang yang masuk itu 10% untuk misionaris. Misionaris itu apa? Ya ngasih ke orang miskin, apa namanya, sembako biar dia masuk. Makanya di sana mahal. Terus menurut saya kalau yang di sana yang sakit biasanya cepat sembuh. Kenapa cepat sembuh? Karena langsung dikasih obat dosis tinggi. Jadi ketika pindah ke tempat lain tidak mempan gitu. Nggak mau bola. Yang menjelang akhir, menjelang orang meninggal itu, menjelang orang meninggal, suasananya diperlakukan sebaik mungkin. Mau surat yasin monggo, mau al-baqarah monggo. Kalau saya lebih suka al-baqarah, kenapa? Karena itu mengusir biasanya untuk menghindarkan setan kan itu monggo sih. Ini kembali ke nggak usah diperdebatkan surat apa yang mau dia dibaca gitu ya, karena masing-masing punya dasar sendiri-sendiri. Tapi intinya lingkungan itu di sekitar orang yang meninggal itu dibuat sebagus mungkin untuk yang mau meninggal, dan yang di dekatnya jangan lupa untuk menuntun la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tapi kalau nggak kuat mengucapkan itu terlalu panjang, sesuai dengan tarikan nafas paling Allah itu nggak susah, insya Allah. Sambil bernafas suruh dia menyebut Allah. Kita nggak pernah tahu ya kapan seorang ya, makanya dipersiapkan. Karena kematian seperti saya bilang tadi, kematian itu memang kapanpun bisa. Ada cerita teman saya, dia biasa nuntun. Ini kan orang tinggal sesuai dengan kebiasaan. Dia nuntun orang yang sering nuntun orang sekarang mau, sering dipanggil orang yang kondisi nazar kayak gitu, dia sering dipanggil. Sakit keras yang sering dipanggil. Suatu hari dia dipanggil untuk nuntun orang yang sakit keras kayak gitu, udah nazar. Dah dituntun la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ikut. Kemudian terakhir sampai mengucap Allah 3 kali, kemudian meninggal. Langsung meninggal, jatuh dan meninggal. Siapa yang meninggal? Yang nuntun, Pak. Bukan yang dituntun itu meninggal kemudian. Yang nuntun, dia nuntun Allah, dia langsung meninggal. Itulah makanya seorang itu meninggal itu bukan tidak ditentukan waktunya, tidak ditentukan kapannya, tapi ditentukan kebiasaannya. Kalau kita membiasakan diri membaca Al-Quran, mudah-mudahan kita meninggal di saat membaca Al-Quran. Ketika kita terbiasa dengan sholat sunnah, mudah-mudahan kita diwafatkan pada saat sholat. Ketika kita terbiasa berbuat baik, kita diwafatkan dalam keadaan baik. Itu intinya di situ. Ya Allah, kita tuh lemes dengar waktu itu. Siapa yang meninggalkan? Lagi nuntun ya. Keluarga di situ kan ngopeni yang sakit, yang sakit. Malah yang meninggal yang nuntun. Ini suatu yang kita impikan kan seperti itu. Kita nuntun diri sendiri. Gak usah dituntun, lafaz Allah sudah terucap, syahadat sudah terucap. Kadang-kadang dalam keadaan sujud, banyak loh yang meninggal dalam keadaan sujud atau selesai sholat. Mudah-mudahan kita seperti itu. Dan saya harap dengan kita mau menghormati jenazah di sekitar kita, mudah-mudahan kita aja nazar kita sudah lancar, lisan kita mengucap talqin tanpa ini ya, mengucap kalimat syahadat tanpa dituntun oleh orang lain. Yang mudah-mudahan kita harapkan. Nah, kemudian kembali ke sini. Menghadapi orang yang sakaratul maut tadi, tempatnya dijaga kesucian, kebersihan pakaian dan tempatnya, termasuk
kesucian lingkungannya tadi ya, kenyamanan lingkungannya. Keluarga selalu berdekatan dengannya, jangan biarkan orang berkerumun dan didampingi orang-orang yang amanah. Kenapa? Jangan sampai aib jenazah itu sampai keluar. Kita nggak bisa minta maaf ke orang yang sudah meninggal. Hati-hati, menghormati jenazah itu tanggung jawabnya besar. Pulang dari menghormati jenazah malah kita bergosip, mau minta maaf sama siapa? Wong yang kita rasakan meninggal, yang kita gendeng meninggal. Padahal namanya gosip itu, namanya fitnah itu, kita nyebar walaupun kita minta maaf belum tentu kita bisa membersihkan semuanya, karena bisa jadi yang sudah kemana. Ingat kisah Aisyah radhiyallahu anha, fitnah kepada beliau, hingga kini fitnah itu masih tetap banyak yang menggunakan untuk menjelekkan Aisyah, kan seperti itu. Masih banyak yang menggunakan hingga kini fitnah ketika Aisyah radhiyallahu anha dalam perjalanan kemudian terhalang, ada halangan kemudian ada fitnah. Oke, yang ketiga, yang B, berhati-hati memberikan nasihat supaya bertobat dan berbaik sangka kepada Allah dengan mengharapkan ampunan dan rahmat. Gak usah diomongin dengan kata yang kasar, mau lagi sakit toh ya. Pelan-pelan diajak berbincang. Pak, istighfar, nyuwun, ngapunten. Kemudian pelan-pelan, karena kita juga belum tahu, meskipun sudah terlihat tanda-tanda nazar, belum tentu juga dia meninggal saat itu. Bisa jadi masih ada waktu dikasih umur oleh Allah, karena sekali lagi usia itu dipegang dalam genggaman Allah, kita nggak pernah tahu. Bisa jadi, kadang-kadang ada yang mati suri ya, belum meninggal tapi kelihatan meninggal. Nah, jadi minta suruh dia istighfar sebanyak-banyaknya, kalau nggak bisa doa ya istighfar sebanyak-banyaknya, karena istighfar itu memohon ampun kepada Allah itu non sewunya. Jangan tahu, tadilah istighfar. Pertama apa? Memperbaiki istighfar, Allah mengampuni dosa-dosanya. Yang kedua, ampunan ya, perbanyak ampunan. Jadi sebanyak mungkin kita mengucap istighfar itu semakin banyak ampunan dari Allah. Yang kedua, rizki yang tidak disangka-sangka. Kemudian jalan keluar dari tiap masalah. Kalau jenengan saking buntet ke masalah akeh dongake nganti bingung apa saya harus diucap, istighfar banyak-banyak. Itu aja. Nanti Allah kasih rezeki yang tidak diduga-duga, jalan keluar dari masalah secara tidak terduga. Istighfar, makanya istighfar kan memohon ampun, tapi dari hati loh ya, nggak cuma sekedar lisan. Kadang-kadang ada yang astagfirullah nih lisan tok, tapi nggak sampai ke hati. Pikir itu harus dengan hati, tidak hanya lisan. Saya itu pemabuk, dulu pemabuk berat. Maksudnya kalau numpak kendaraan mabukan, dikit-dikit muntah ada yang gitu, ada. Terapi saya, sembuhnya saya itu dengan zikir. Ketika naik kendaraan, saya duduk, konsentrasi, saya nggak mikir apa-apa, saya pinginnya lisannya mengucap apa, subhanallah atau Allahu Akbar atau alhamdulillah, tapi dari hati. Jadi ketika saya bilang alhamdulillah, saya di sini bilang ya Allah Engkau maha terpuji. Di sini memuji Allah beneran, bukan cuma di lisan. Tapi nggak nyender posisinya, posisi duduk sempurna, nggak nyender. Kemudian udah lelah baru menyadarkan diri, sampai terlelap tidak berhenti berucap. Nanti sampai di tempat kita dibangunkan di waktu dan tempat yang tepat, nggak pernah kebablasan kalau seperti itu, dan nggak mabok, nggak pusing. Saya ya Allah, jangankan jauh dari Banjar Wono Dadi aja dulu mabuk berkali-kali kok, parah banget.
Banjar Wonosobo, apalagi saya kan sekolahnya di Jogja. Kalau udah maksani berangkat ke Jogja atau dari Jogja pulang ke rumah, wes pikirannya wes gak karu-karuan. Tapi alhamdulillah dengan zikir, dengan terapi zikir yang saya inikan sendiri, awalnya saya kebetulan saya nemukan sendiri karena saya bingung tiap ini mabok terus. Saya coba konsentrasi berzikir pada Allah. Alhamdulillah sampai sekarang kalaupun pusing, kalaupun mual, saya seperti itu nggak pernah pusing lagi, nggak pernah mabok lagi sejauh apapun perjalanan. Alhamdulillah sampai sekarang tidak pernah mabok lagi. Dan ini tak ya sama sekali naik pesawat, naik kapal nggak ada masalah. Saya sampai Mekah ya sudah masalah gitu kan. Kalau udah masih mau mabok, tak bayangin repotin orang sebanyak apa perjalanan dari Banjar sampai Mekah, dan sebelum sampai Donohudan sampai Wonosobo aja mungkin sudah tepar,